Pelaku modus gandakan uang di amuk warga. Anggota DPRD Medan laporkan pengusaha biliar. Perajin kulcapi tetap bertahan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, seorang pria paruh baya yang mengaku bisa menggandakan uang nekat membunuh korbannya yang tergiur dengan janji penggandaan uang. Korban dibunuh saat diminta melakukan ritual. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam proses evakuasi jasad Kwe Jue yang ditemukan di Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu kemarin. Pria berumur 67 tahun ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh Alfian, seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang. Pertemuan pelaku dan korban pun dilatar belakangi niat korban yang ingin uangnya dilipat gandakan. Korban datang ke rumah pelaku di Desa Sentis, Kabupaten Deli Serdang bersama anaknya. Saat tiba di rumah, korban kemudian diajak ke suatu tempat yang sudah ditentukan pelaku. Sedangkan anak korban ditinggal di rumah pelaku. Korban diminta melakukan ritual, meminum air kelapa yang sebelumnya sudah diminum pelaku dan kemudian diminta membakar dupa. Saat inilah pelaku membacok korban secara brutal hingga menyebabkan korban tewas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian kembali ke rumah dengan menggunakan sepeda motor korban. Pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap anak korban berhasil kabur. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan dilatar belakangi rasa kesal pelaku terhadap korban yang tidak membawa uang sebesar 100 juta rupiah sesuai perjanjian. Anak korban tetap menanyakan di mana keberadaan daripada orang tuanya, sehingga membuat tersangka jadi kalap dan melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukuli, mencekik, memijak-mijak dan sehingga mengakibatkan luka di sekujur wajah dan mata daripada anak korban. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati. Karena dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, rumah kos di kawasan Polonia Medan digerebek polisi. Kos-kosan di kawasan padat ini dijadikan sarang narkoba dan perjudian. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar narkoba di sebuah rumah kos kawasan Polonia Medan. Pelaku sengaja menggunakan rumah kos sebagai markas peredaran narkoba dan tempat perjudian. Lokasi ini cukup sulit diakses karena harus memasuki gang sempit. Pelaku juga sengaja mencari tempat sulit agar tidak diketahui petugas. Dari rumah kos, polisi temukan sejumlah barang bukti berupa bekas alat hisap sabu dan judi tembak ikan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan bilang lokasi ini meresahkan warga. Kedepannya lokasi ini jadi atensi kepolisian. Atau di tempat ini kita mengamankan beberapa bukti terkait dengan peredaran gelap narkoba, antara lain poketan sabu dan juga bong yang digunakan untuk alat pemakaian sabu. Dan adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, satu merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga satu perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Kini polisi masih memburu seorang pemasok narkoba yang merupakan rekan pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian kaca spion mobil di Kota Medan. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kaca spion dari mobil yang tengah terparkir.
Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik pelaku mencuri kaca spion mobil yang terparkir di Jalan Profesor H.M. Yamin Medan beberapa hari lalu. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku tak membutuhkan waktu lama untuk membawa kabur kaca spion mobil korban. Polsek Medan Timur lantas berhasil meringkus salah satu pelaku yakni Prayoga yang merupakan eksekutor. Kepada polisi, Prayoga mengaku setidaknya sudah 5 kali mencuri kaca spion mobil di sejumlah tempat yang ada di kota Medan. Setiap kali beraksi, kaca spion mobil umumnya sudah ditentukan berdasarkan pesanan seseorang yang membayar pelaku. Kapolsek Medan Timur Komisaris Polisi Agus Butar-Butar mengungkapkan pihaknya kini masih memburu teman pelaku yang dalam rekaman kamera pengawas terlihat mengendarai sepeda motor. Selain itu, pihaknya juga sedang mengejar pemesan spion mobil kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari hasil interogasi kita telah dijual kepada inisial H. Transaksi di belakang SMP 12 Negeri Medan dengan harga 100.000. Tersangka yang kita tangkap mendapat upah 40.000. Namun dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pengusaha biliar dilaporkan ke polisi, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara pengusaha biliar dan anggota DPRD Medan saling lapor polisi dalam kasus dugaan pemerasan. Usai memberikan keterangan di Kejaksaan, 2 dari 4 anggota DPRD Medan akan melaporkan pengusaha biliar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Bidang Pidana Khusus Senin pagi melakukan pemeriksaan kepada 2 anggota DPRD Kota Medan berinisial DR dan GL. Keduanya hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan berinisial SL. Proses pengumpulan keterangan dimulai sekitar pukul 9.30 hingga pukul 2 siang. Anggota DPRD Kota Medan, Gofrid Lubis, mengatakan ada 17 pertanyaan yang diajukan tim penyelidik pidana khusus yang membahas tentang tugas dan fungsi Komisi 3. Mereka hadir hanya dimintai keterangan dan bukan saksi, sebab mereka berdua tidak mengetahui adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3. Kita bukan saksi. Kalau saksi itu mengetahui dan merasakan, kita bukan saksi. Kita hanya memberikan keterangan. Saksi itu beda lagi, kita masih di bawah saksi, memberikan keterangan aja. Jadi kalau saksi itu berarti mengetahui, kita nggak mengetahui itu. Nggak ada kita ketahui itu. Nggak ada. Sementara David Roni juga akan melaporkan balik pihak manajemen usaha biliar Suyarno ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Laporan David terkait kasus pencemaran nama baik. Baik atau ada yang lain, Pak? Laporan pencemaran nama baik. Sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan ya, sudah 2 kali dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Sampai saat ini terlapor belum ada di Polda. Jadi artinya dari situ kan kita sudah kelihatan. Kalau benar saya ikut di situ, pasti dia langsung hadir di Polda. Tapi ini sudah 2 kali dipanggil, 2 kali itu tidak hadir. Sampai sekarang laporannya belum berjalan. Pelaksana harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Husairi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebab pihaknya masih mendalami kasus. Husairi hanya menegaskan bahwasannya telah memeriksa pihak pengusaha dan pihak OPD yang terkait. Ada lebih kurang 3 pengusaha dan 3 OPD. Pak yang didapat? Kalau hasil keterangannya nanti kita informasikan kepada rekan-rekan media. Apa saja tadi Pak yang ditanyakan? Yang ditanyakan seputaran terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan. Kasus ini berawal dari kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Kota Medan ke lokasi usaha biliar yang tidak melengkapi izin usaha dan pajak. Ketua Komisi 3 Salomo Pardede kemudian dituding melakukan pemerasan kepada pengusaha dengan meminta jatah agar usaha mereka tidak disegel. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berbekal misi pengabdian masyarakat muda-mudi di Kota Medan deklarasikan organisasi masyarakat Komando Bela Tanah Air atau Kombat.
Mereka bertekad akan mencetak kader pemimpin berkualitas tinggi. Meski baru dibentuk, pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Komando Bela Tanah Air atau Kombat Sumatera Utara bertekad akan membela negara, mengabdi kepada masyarakat, dan mencetak kader pemimpin berkualitas. Ormas Kombat ini resmi dideklarasikan Minggu kemarin. Dihadiri Ketua Umum Iskandar ST yang langsung menyerahkan mandat kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Kombat Sumatera Utara. Di hadapan ribuan kader, Iskandar menyampaikan Ormas Kombat akan menjadi salah satu ormas yang paling disegani. Mengingat Ormas Kombat adalah wadah pengabdian masyarakat dan dibentuk untuk mencetak kader yang bisa menjadi pemimpin berkualitas tinggi. Seluruh kader diimbau agar siap berkorban untuk kepentingan negara serta kepentingan masyarakat. Kombat dilahirkan sebagai wadah seluruh anak bangsa, putra-putri terbaik yang ingin mengabdikan dirinya. Ketua DPW Kombat Sumatera Utara Ricky Antoni memastikan kader Kombat nantinya akan menjadi kader militan, akan berperan aktif membantu negara dan masyarakat dalam hal positif. Membela negara dalam hal-hal positif, memerdekakan masyarakat ya yang belum mendapatkan kesempatan kesejahteraan, juga daerah-daerah yang masih tertinggal. Untuk Kombat ingin berperan aktif untuk membantu, untuk berkarya nyata, mengabdi kepada bangsa dan negara dalam hal kegiatan-kegiatan positif ke depan. Jadi utamanya satu, Kombat untuk organisasi pengabdian. Kedua, Kombat juga organisasi pencipta kader untuk memimpin ke depan. Meski hanya berada di Provinsi Sumatera Utara, Ormas Kombat direncanakan akan melantik 15.000 lebih kader se-Sumatera Utara pada November mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Arianti Sitorus, melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumatera Utara. Laporan polisi yang dibuat terkait dugaan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan membenarkan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara yakni Erni Arianti Sitorus di Polda Sumut. Ferry menyebut laporan polisi yang dilayangkan Erni berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus yang dilaporkan oleh Ketua Dewan Provinsi Sumatera Utara terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang saat ini sudah diterima oleh Polda Sumatera Utara dan saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara. Laporan terkait apa ya Pak? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa itu masalah pencemaran nama baik. Kalau agenda pemeriksaan panggilan itu Pak, sudah ada belum Pak? Ya, kalau untuk agenda pemanggilan kami yakin penyidik sudah laksanakan. Hanya kita harus melalui proses-proses atau prosedur-prosedur yang memang harus kita laksanakan untuk jika terlapor maupun berlapor adalah anggota dewan. Laporan pencemaran nama baik dilakukan Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus pada tanggal 14 Agustus kemarin. Laporan sendiri terkait dugaan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS yang mengomentari postingan di sebuah akun media sosial yang membahas topik kedekatan antara Ketua DPRD Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus menyatakan dalam komentar yang diduga ditulis Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS telah mencemarkan nama baiknya. Sudah ada panggilan Bu. Laporannya ini Bu, apa Bu kira-kira? Sudah, harapannya semoga masalahnya cepat selesai ya. Oke. Kita tunggu proses dari pihak polisi. Bu, sudah ada panggilan dari polisinya Bu? Belum ya. Oh, belum. Masih proses seperti ya Bu? Masih proses seperti ya Bu? Masih proses ya, sudah diproses. Makasih banyak ya Bu. Berarti ada terkait pemilihan DPD ya Bu ya? Tidak ada kaitannya ya. Ini pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dan pelecehan secara verbal terhadap saya sebagai ibu, istri, dan perempuan. Oke, makasih.
Kasus ini pun kini ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Sumut yang sedang melakukan penyelidikan terkait dengan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara. Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Perajin kulcapi tradisional tetap bertahan, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pemerintah daerah Sumatera Utara akan memberantas penyalur pekerja migran ilegal yang masih marak. Dalam beberapa bulan terakhir, 2 warga Sumatera Utara tewas di Kamboja. Disnaker, sebaiknya anak kami dikebumikan di Kamboja. Kabar duka atas 2 warga Sumatera Utara di Kamboja membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil sikap untuk memberantas penyalur pekerja migran ilegal. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari penyalur pekerja migran ilegal di Sumatera Utara untuk segera ditertibkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar memilih jalur resmi untuk mendapat perlindungan. Soal penuntasan penyalur yang ilegal itu seperti apa, Pak? Kira-kira? Selalu dengan pihak kepolisian, ini menjadi bagian yang penting juga yang terus kita sampaikan kemarin pada saat kita kumpul di Binjai juga. Selain ngomongin tentang narkoba, kita juga bicarakan tentang itu juga karena salah satu yang paling tinggi itu dari Sumatera Utara, selain kita dari Binjai juga. Agen-agennya, penyalur-penyalurnya ini menjadi perhatian dari Polda. Saat ini Pemda Sumut dan kementerian terkait sudah menyediakan pelatihan-pelatihan bagi pekerja dan warga sudah dapat mendaftarkan diri. Sebelumnya 2 warga Sumatera Utara, Nazwa Alia warga Deli Serdang dan Azwar warga Asahan meninggal di Kamboja tanpa sebab pasti dan tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan pemulangan jenazah cukup sulit dilakukan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ajang F1 Powerboat di Danau Toba berlangsung sengit. 2 sprint race memberikan poin tambahan bagi para pembalap. Sprint race pertama, pembalap asal Swedia Jonas Andersson dari tim Sweden tampil impresif dengan menyelesaikan 14 lap dan meraih posisi teratas. Posisi kedua ditempati Rusty Wiat dari Serjah Team, sementara Ben Jalf dari F1 Atlantic Team Portugal berada di posisi ketiga. Sprint race kedua didominasi oleh tim-tim dari Uni Emirat Arab. Sean Torrente dari Victory Team keluar sebagai juara, diikuti rekan satu timnya Alec Wexstrom di posisi kedua, serta Eric Stark dari tim Abu Dhabi di posisi ketiga. Dominasi tim Uni Emirat Arab ini menunjukkan kekuatan mereka pada balapan kedua. Project Director The Lake Toba GP Ruli Habibi menyebut sprint race F1 Powerboat World Championship 2025 atau F1 H2O yang dilaksanakan di Danau Toba, Kabupaten Toba berjalan dengan lancar. Sengitnya persaingan pada 2 race hari ini membuat satu pembalap gagal finish dan satunya lagi mengalami overlap. Jonas Anderson. Jonas Anderson untuk juara 1 di sprint 1, kemudian diikuti oleh Rusty Wiat yang kemarin juara dunianya dari Kanada, terus kemudian ada Ben Jeff dari Inggris, dan pembalap yang lainnya dari total 10 pembalap yang di sprint 1, 9 finish, yang 1 tidak finish. Itu dari sprint 1-nya ya. Untuk sprint 2 seperti apa? Kalau sprint 2-nya itu dia juga itu batch keduanya ya, batch kedua dari berdasarkan QTT, dimenangkan oleh Sean Torrente dari Uni Emirat Arab. Dengan adanya tambahan poin dari sprint race ini, persaingan menuju podium Grand Prix utama diprediksi akan semakin ketat dan menarik untuk disaksikan sepanjang balapan besok. Tim Liputan Kompas TV Toba, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional kulcapi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih dilestarikan.
Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu melestarikan kulcapi hanya menggunakan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga di Sadokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bi? Iya, semua manual, nggak ada dari alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Iya. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku sangat bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.